Oke, kembali lagi di channel Emi 95. Kali ini kita kedatangan tamu dari mana, Bang? Saya tuh asli dari Serang, Serang, Banten. lebih tepatnya Sentul Keragilan. Sentul Keragilan ya? Iya. Udah beristri? Di Berkeluarga? tahun 2020 sih waktu itu istri. Sekarang ya Status duda ya? Saya masih sendiri. Masih sendiri sama saya? Punya anak? Punya anak satu. Orang-orang biasa manggil di sugar daddy gitu ya. Sugar daddy? Ya. Artinya apa itu, Bang? Duda ganteng. Sugar daddy? Ya, kita sugar artinya apa gitu. Intinya, sugar kan gula, manis. Ya. Oh, berarti duda manis gitu aja sih. Daddy kan? Jadi itu Bapak. Bapak. Yang berarti bapak itu manis. Punya satu bapak manis udah. Ya, intinya gitu ya. Intinya gitu aja. Awal ketemu di mana itu, Bang? Awal ketemu sama si mantan istri itu sebenarnya mah cukup singkat, padat, jelas. Sebenarnya berawal dari ini nggak apa-apa kalau diungkapin aja belakang itu ya. Ya nggak apa-apa, slow aja nih, Bang, slow. Hanya saja waktu itu terjebak oleh nafsu gitu kan. Nafsu Ya, namanya orang kan punya nafsu gitu ya. Tapi pasti waktu itu saya tidak memainkan akal pikiran dengan jernih gitu. Hanya nafsu yang saya turutin. Jadi waktu itu akal tidak saya pakai gitu. Gak tahu kenapa waktu itu saya itu seperti binatang yang ganas gitu ya kan, yang sering makan gitu. Dan waktu itu kejadian tersebut saya terjebak oleh alkohol gitu ya. Terjebak oleh alkohol, entah waktu itu berapa pas malam sorenya dia chat lagi di mana, malamnya saya waktu itu ada acara tempat suatu momen tempat party gitu kan. Yang chat siapa itu? Yang chat si perempuan tersebut. Oh, yang sekarang jadi istri Abang. Nah udah gitu dia chat tuh lagi di mana. Padahal waktu itu saya tuh nggak berniat buat melakukan hal yang tak sewajarnya kita bicarakan gitu. Iya. Paham, Bang. Ya. Nah, udah gitu malamnya saya habis party tuh ya sekitar jam 1:30 apa 1:30 ya, sekitar jam tersebut. Dan namanya manusiawi gitu ya, cowok gitu kan. Kok gue sange gitu ya. Kok gue sange gitu kan. Iya. Seru nih. Iya, kok gue sange gitu. Tiba-tiba kok gue pengen ini kan gitu gitu kan. Nah, gue buka chat tuh kan. Ada nih si cewek tersebut lagi di mana kan. Mumpung namanya kucing gitu, kalau kita dikasih tulang gitu ya mau nggak mau gitu ya. Ya udah kita balas kan. Saya balas gitu. Nah, dan pada akhirnya terjebaklah di suatu jam 6 pagi. Di situ saya tidur bareng sama dia, ya kan? Tidur bareng sama dia. Saya lupa apa yang terjadi waktu malam tersebut. Nggak ingat namanya. Oh, berarti waktu malam itu mengalir saja gitu. Iya, jadi seingat itu saya waktu malamnya itu terjebak di suatu momen Indah apa? Kayak berdasarkan kayak lagunya itu Cinta Satu Malam gitu ya. Melinda. Ya. Jadi Bisa dinyanyiin sebentar, sedikit aja, sedikit. Cinta satu malam, oh indahnya cinta. Terus kan? Nah udah begitu paginya tuan, saya baru sadar, saya beli segelas kopi di depan warung. Saya kok tadi malam habis ngapain gitu. Namanya juga saya nggak tahu waktu itu. Tapi si cewek masih di situ. Waktu itu ceweknya udah pulang karena status dianturin. Enggak, dia pulang sendiri. Ya kan waktu itu kan statusnya kuliah kan. Kuliah di sini di Bina Bangsa dan Bina Bangsa tuh di Serang. Di Serang ya, di situ. Pokoknya dekat terminal aja kan. Waktu itu saya di kosan teman, itu saya ingat. Tapi abang waktu itu ngekos juga? Enggak, waktu itu saya cuman kerja. Enggak kerja sih. Kuliah juga? Enggak kuliah juga. Saya cuman waktu itu mau kondo. Apa itu mau kondo, Bang? Mau kondo doang saya. Maka saya waktu itu sedih banget ya, sedih banget. Agus ya gitu juga. Iya. Agus beda gitu. Saya dia gitu kan. Iya, siap. Pokoknya waktu itu dia itu chat pagi-pagi
Gimana Pokoknya catnya, kamu itu harus tanggung jawab. Saya Wah. takut. Baru semalam dong masa? Nah, namanya juga waktu itu dia seorang perempuan polos gitu ya. Entah itu ya saya juga Allah alam gitu, nggak tahu apa saya yang merawan atau enggak, kan saya nggak tahu. Iya, Hanya iya. saja waktu itu dia Kan bisa itu dirasakan. ya namanya orang gitu ya. Iya, betul. Ya, enak sih ya. Emang enak. Kok jadi ke situ sih enak-enaknya gitu kan? Ya, dan minta pertanggungjawaban. Iya. Pokoknya kamu harus nikahin dan nikahin. Tapi abang udah lama pacaran sama yang ini Mantan diceritain? istri ini ya. Sebenarnya saya menjalani status sama dia tuh emang statusnya pacaran, tapi di sisi lain saya juga punya pacar. Berarti Waktu abang itu. selingkuh waktu itu? Iya, mungkin saya dari sekarang ini penuh penyesalan gitu ya kan. Mungkin di video ini mungkin dia harus menonton. Klarifikasinya di sini gitu Ya. ya. Jadi tapi bentar lagi dia mau nikah nih tanggal 29 gitu kan. Yang Mantan saya yang kerja yang mantan pacar, bukan mantan mantan pacar. istri ya. Bukan mantan pacar yang pacarnya udah 5 tahun gitu ya. Pacarannya. Pacar 5 tahun, dia sekarang mau nikah tanggal 29 ini. Gimana perasaan abang? Sedih, bahagia, apa kecewa? Jujur kalau masalah sedih karena nggak bisa memiliki gitu ya. Kecewanya kenapa ditakdirkan nggak sama saya gitu kan. Ya mungkin ini kesalahan saya gitu ya. Ya intinya sekarang Tapi itu abang menyadari kalau salah. ya saya menyadari salah, saya sekarang hidup penuh penyesalan. Ya doa saya sih buat dia gitu, semoga dapat ya calon suami yang lebih tepatnya peduli sama dia gitu. Dan pada waktu itu tiba-tiba disingkat aja nih ya, Iya, dia datang keluarganya ke rumah minta tanggung jawab gitu kan. Keluarga yang mantan istri. Iya, mantan istri. Takutnya sedia payung sebelum hujan gitu kan. Waktu itu mendung. Enggak mendung, itu ibarat kata. Istilah Gitu kan. Ini Anda nggak ngerti apa gimana sih ini Anda? Dan waktu itu saya bingung ya kan, ini duit saya nggak punya. Tapi nggak pusing, cuma bingung. Nggak pusing kan? Nggak pusing Oke, karena lanjut. karena waktu itu terjadi kita atas dasar suka sama suka gitu kan. Berarti abang juga suka. Ya namanya hal begituan cowok gimana nggak suka sih bang, ya kan? Abang juga kalau misalkan dikasih memek gitu, bapak ini ya kan, pasti kan gitu kan. Iya betul. Jadi saya terpaksa di situ dengan keadaan Tapi, yang sangat. Maaf dipotong dulu nih bang. Ya. Sebelum melakukan hal kayak gitu, abang tuh udah berapa lama sama yang mantan istri ini pacarannya? Sekitar ya seingat saya gitu ya. Iya. Hampir 6 bulanan sih sama dia. Sebentar baru ya. Sebentar. Ya kenal awalnya mah angin doang gitu kan. Berarti waktu itu ada banyak angin gitu. Angin topan. Enggak gitu juga, ibaratnya tuh kita kenal belum Lama, bebek bobot juga nggak tahu. Iya. Kan nggak tahu kalau motor apa sih bisa bilang. Ya ininya mah kalau yang pacaran sama 5 tahun ini nah udah tahu image-nya dari bebek bobotnya, keluarganya kayak apa seperti apa udah tahu. Kalau yang pacar mantan istri kan nggak tahu. Hanya saja waktu itu terjebak di suatu momen gara-gara alkohol, tidur bareng, ya udah. Tapi kan abang udah 6 bulan itu pak menjalani. Nah menjalani 6 bulan itu namanya kita cowok gitu ya. Kita cuma seling doang sebenarnya mah, cuma hilangin detek doang, selingan doang. Selingan. Ya sebenarnya hati dan perasaan buat dia gitu kan, si mantan pacar yang 5 tahun. Yang 5 tahun ini. Tapi kalau buat mantan istri ya enggak kayaknya. Nah pas pagi-pagi si keluarga si cewek tersebut kan datang gitu ya kan, minta tanggung jawaban gitu ya. Itu selang berapa lama itu? Selang 3 hari kejadian itu tiba-tiba datang keluarganya. Nah udah gitu biarpun gimana caranya, ada enggak adanya harus nikah. Jadi ya terpaksa karena waktu itu saya sama dia itu nikahnya sederhana kan, waktu itu kan terjadinya corona gitu ya. Covid. Ya Berarti sekitar tahun 2020-2021 ya? Ya sekitar tahun tersebut lah. Ya sekitar tahun begitu. Saya aja sekarang udah hampir mau 2 tahun ya benar. Jadi corona saya nikah tuh kan. Saya cuman model waktu nikah itu saya punya duit cuman 2 juta. Saya cuma megang duit 2 juta. Dari mana itu? Kan sedangkan abang tadi ngomong seorang pengangguran. Maaf Ya, nih bukan merendahkan nih. Iya.
Saya uang 2 juta itu yang 500.000 ya, yang 500.000 entah tahu kemana, ada di kantong. Yang 1,5 juta itu dari orang tua gitu kan, karena orang tua ya udah sih. Iya. Ini anggap aja nih pinjaman gitu kan. Entah kalau namanya Baik rumah juga tangga, orang tuanya gitu ya. Alhamdulillah namanya orang tua, meskipun anak sebandel-bandelnya anak, namanya orang tua pasti kasihan gitu sama anak kan. Tuh guys, dengerin guys. Cuman klarifikasi, tidak ada orang tua yang membuang anak, tapi sebagian anak mungkin tidak bisa menghargai jerih payah orang tua. Betul guys. Dan sekarang ini saya sama mantan istri alhamdulillah berhubungan Baik. cukup baik sih ya, baik sih doang ya, masih tanya gitu kan. Dan di situ saya nikah sama dia setelah menjalani rumah tangga ya, namanya berapa lama bang? Saya rumah tangga sama dia itu sekitar 1 tahun 3 bulan sih saya. Lumayan juga ya. Lumayan, tapi di sisi itu kan perjalanan saya tuh pedih banget gitu kan. Saya mempunyai mertua yang berliku-liku. Saya aja sampai pulang gak bawa duit, saya selalu tidur di tempat mobil rongsek gitu kan. Saya nggak berani pulang, karena apa? Karena saya nggak bawa duit gitu ya kan. Namanya saya udah jadi kepala rumah tangga, pulang-pulang kan harus bawa duit karena ada yang nafkahin gitu kan, sama istri. Dan waktu itu saya nggak bawa duit, akhirnya saya terpaksa tidur di tempat mobil rongsek gitu. Iya, bukankah istri sudah menerima apa adanya gitu? Alhamdulillah waktu itu istri menerima apa adanya. Iya. Kok bisa sampai takut? Ya itu namanya orang ketiga itu ya, mertua itu kan. Dia gimana ya kalau diceritain tuh sebenarnya mah aib gitu ya. Intinya gini, kita harus mempunyai calon mertua itu dengan menerima mantu ya, hasil kerja yang seperti itu gitu kan. Karena waktu itu saya rumah tangga sama dia, saya waktu itu kerja kuli, gaji dia nggak seberapa gitu kan, nggak UMR nggak apa gitu, cukup buat makan doang. Jadi ya tidak bisa membahagiakan mertua, tidak bisa membeli ini itu. Dan akhirnya itu mertua saya waktu itu kan kecewa. Tugasnya membahagiakan istri bukan mertua. Nah waktu itu kan saya masih campur tuh, saya kan masih campur sama mertua. Satu atap rumah ya, gimana ya, waktu itu sih intinya mertua itu minta sedikit adalah gitu dari mantu ini gitu kan, minta. Dan waktu itu saya tidak bisa menepati, bukan menepati sih, tidak bisa apa sih namanya tuh, mengasih sedikit lah, bukan mengasih, jadi apa ya, saya lupa gitu kan. Intinya tidak bisa ngasih apa yang mertua inginkan gitu. Dan waktu itu pisahnya ini ya, pisahnya saya ingat waktu itu saya tidur di dalam, dan si istri di dalam mana? Di dalam rumah. Rumah mertua. Iya, maksudnya saya hanya tidur di dalam kolong jembatan, nggak mungkin gitu kan. Dan waktu itu saya tidur di rumah, di kamar dia, dan si mertua berbicara jelas di telinga saya begini, udah sih, buat apa sih rumah tangga yang seperti ini dilanjutin, pertahankan? Suami kamu aja udah model begitu dalam arti nafkahnya nggak seberapa, materi juga nggak seberapa, kerjaan nggak jelas, tampang. Kalau masalah tampang mungkin lah, masih bisa diuji gitu. Jadi waktu itu saya sakit hati gitu ya. Kok begini, kok begitu gitu kan. Kok jadi begini sih pada akhirnya gitu kan. Nah, dan di situ namanya istri gitu kan, seharusnya kalau suami dijelekin sama mertuanya ataupun orang tuanya kan dia tuh sakit hati gitu, membela gitu. Sejelek manapun, sejelek apapun suami, tetap dia itu adalah surganya istri gitu kan. Kepala keluarga ya, kepala keluarganya. Hanya saja waktu itu cuma bisa membenarkan saja. Dan pada akhirnya saya udah capek hati, capek pikiran, semua saya sudah capek. Dan pada akhirnya saya pergi pulang ke rumah orang tua. Saya tidak mengadu kisah rumah tangga saya seperti ini enggak. Saya cuma mengalirnya aja sih. Saya diam terpuruk di kamar dan orang tua saya berbicara, kamu kenapa dan ada apa rumah tangga kamu?
saya cuma diam. Ya mungkin udah jenggot jodohnya kali ya. Itu rumah tangga yang seperti ini udah ada ya perpisahan mungkin ada. Nah, dan di situ istri saya itu tidak menjemput saya sama sekali. Tidak ada kontak juga. Tidak ada kontak. Intinya sewaktu itu saya udah pisah ranjang sama dia. Berapa lama kira-kira persarannya waktu Pisah itu? ranjang waktu itu sama dia itu hampir mau 2 bulanan lah sama dia. Tapi itu anak sudah ada itu? Udah lahir maksudnya? Anak itu anak saya udah umur 8 bulanan itu. 8 bulanan dia. Karena waktu pas 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 7 bulan saya masih di rumah dia. Sekitar 8 bulan saya udah nggak di rumah dia gitu kan. Saya juga nengok anak juga ya, kadang kalau ada duit nengok, kalau enggak ada ya mau gimana gitu kan. Tapi namanya seorang ayah gitu kan, sama buah hatinya kan masih ingat terus gitu ya. Dan pada akhirnya saya menggugat cerai. Oh, abang yang menggugat? Iya, pertama ayah saya, karena waktu itu saya tidak punya sepeser pun uang buat bolak-balik ke pengadilan, jadi ya udah saya gantung aja, pasrah saya gantung. Dan pada akhirnya si istrilah yang menggugat bercerai pengadilan. Dia sibuk dan di situ juga dia diseling dibantu sama mertuanya, sama mamanya gitu kan, mertua saya kan. Jadi ya udah nih, kamu pisah aja sama dia, udah buat apa sih jalan rumah tangga seperti ini gitu kan. Laki-laki yang nggak punya pendirian, yang nggak punya prinsip apapun itu nggak layak untuk dijadikan kepala rumah tangga kamu gitu kan. Padahal waktu itu saya tuh belajar memperbaiki diri gitu. Meskipun waktu itu saya rumah tangga sama dia itu tidak punya rasa hati, tapi kan udah ada buah hati gitu ya kan. Ya mungkin ini udah takdir saya gitu kan. Mungkin udah nasib saya kayak gini, udah mendapatkan istri seperti ini, ya udah gitu. Oke, saya potong dulu nih Bang. Apa pernah abang berpikir, oh ini karma karena abang selingkuh waktu itu kan? Pernah terpikir gitu sedikit aja? Ya, apakah karma ini gitu? Apa gimana itu Bang? Saya mikir kalau karma ya, mungkin semua kesalahan itu saya banyak banget dari kisah berawal dari sebuah kesalahan. Dan saya terpikir, terdiam di kamar termenung, ya Allah, mungkin apapun yang saya perbuat waktu itu mungkin ini adalah sebuah pelajaran. Dan kalau masalah soal karma, saya nggak tahu karma atau enggaknya gitu kan. Yang saya tahu mungkin ini balasan dosa saya gitu. Dosa masa lalu yang tidak kita kita ikuti gitu. Karena dosa waktu itu saya itu nggak berpikir secara jernih lagi. Pokoknya waktu itu saya tidak berpikir secara manusiawi gitu ya kan. Pokoknya lebih hina daripada babi waktu itu sih ya. Dan sekarang saya itu menyadari akhirnya sebuah perpisahan, berpikir saya yang ngejalanin duda. Dan pokoknya sekarang ini saya menjalani hidup, saya pengen mencari, terutama ini saya pengen mencari seorang kerja. Jujur, berarti sampai sekarang, maaf nih Bang ya, abang nih masih nganggur? Enggak juga. Ada kerjaan. Anda sebenarnya memprovokasi masalah saya, enggak begitu. Jadi saya ini sekarang ya gitu ya, tidak punya penghasilan yang pasti gitu kan. Ya sekarang intinya sekarang kerja di lapangan lah gitu ya. Pokoknya ada rezeki alhamdulillah, kalau nggak ada ya mau gimana. Tapi kalau udah pasti kan ada gitu kan. Kita bisa ngutang nih tanggal sekian, tapi kan saya nggak punya gaji gitu kan. Tapi sering nengokin anak. Pokoknya untuk sekarang ini udah 2 bulan sih Bang saya nggak nengokin anak gitu ya. Udah 2 bulan, jujur hati saya tuh udah pengen, kangen yang minta ampun gitu ya. Oke guys, karena abang ini udah lama gak ketemu anaknya ya kan, mau nengokin nggak ada buat yang dibawa lah gitu. Nanti kita bantu guys. Oke lanjut. Terus gimana itu pendapat abang tentang mertuanya? Waktu itu ada sekali ini Anda mempromoin saya dapat belas kasihan dari orang gitu. Bukan itu. Cuman sekedar ya membantu sedikit. Ya enggak apa-apa sih kalau emang dia ada orang peduli. Ya enggak apa-apa, saya terima gitu. Tapi saya kan
kebaikan kan? Iya, tapi saya tidak akan menerima seperti gini gitu kan. Enggak saya cuma minta dong, enggak saya cuma saya pengen saya tuh pengen begini, bukan begini gitu ya. Begini. Ya begini, Oh iya iya iya. bukan begini. Oke oke. Ya, jadi pokoknya sekarang saya pengen bener-bener nyari duit biar bisa nerusin perjalanan hidup saya. Terus ada rencana buat nikah lagi nggak nih Bang? Nah justru ini saya terjebak oleh cinta lokasi gitu ya kan. Lokasinya Cinta lokasi waktu itu di mana? waktu itu tempatnya tuh di acara Party. bukan party. Saya sekarang udah nggak party lagi. Saya sekarang saya tuh udah nggak punya duit. Oh nggak punya duit. Udah nggak punya duit. Kalau masalah tobat enggak. Kalau ada yang ngajak misalkan, saya yang ngajak gitu, ayo party. Ayo aja, gue mah, ayo aja gitu kan. Pokoknya sekarang ini saya tuh terjebak cinta lokasi di momen waktu itu kenal sama si perempuan ini di acara kafe ya kan, karaokean. Si cewek tersebut nggak tahu kalau saya itu statusnya duda, ya kan. Saya mau jujur awalnya tuh bang, jadi saya mau jujur tentang image saya gitu ya, kalau saya ini duda. Tapi dalam hati tak dulu aja lah, karena si cewek ini kan belum benar-benar cinta sama saya gitu, belum sayang sama saya. Ntar kalau udah sayang cinta pasti jadi nerima padanya. Dan pada akhirnya si cewek itu kan dia punya teteh, kakak. Iya punya teteh, dan padahal saya nggak kenal sama tetehnya dia. Hanya saja tetehnya dia itu punya suami satu daerah sama saya bang. Satu ini desa. Kampung, satu kampung, malah tetangga gitu. Oh, tetangga. Dan saya juga nggak tahu kalau si perempuan ini adik ipar teman saya. Saya nggak tahu. Pokoknya saya tahu, saya kenal dia di tempatnya di situ. Dan waktu itu saya kaget kan tiba-tiba, kok ternyata dia ini ada iparnya si dia. Kok saya nggak tahu gitu ya. Nah disitulah tuh si cewek itu dia merasa tertekan, merasa ditekan sama tetehnya. Udah jangan sama dia itu laki-laki. Karena melihat masa lalu si abang. Iya, karena mungkin dia tuh cerita dari obrolan tetangga atau siapapun itu. Dan si tetehnya ini memprovokasi adanya, udah jangan sama dia tuh statusnya duda, nggak jelas, kerjaan nggak jelas. Pokoknya kalau kamu sama dia sama aja kamu. Pokoknya dia udah jadi 2 kali bang. Dalam hati gitu ya. Kok ada orang manusia seperti itu? Saya kan waktu itu tulus udah sayang sama dia, pengen benar-benar sama dia gitu. Pengen memperbaiki diri aja. Iya. Dan pada akhirnya saya gagal lagi aja cintanya. Karena dengan status saya masih gini, masih amburadul. Pokoknya sekarang ini saya itu lebih fokus ke kerjaan gitu ya. Ya lebih fokus ke kerjaan aja dulu. Tapi sisi lain sih saya iri gitu bang. Iri kenapa tuh bang? Irinya kalau ada gitu kan, kemarin tuh ada cowoknya jelek minta ampun. Udah tonggos. Iya. Jelek, udah hitam jelek gitu kan. Ceweknya Allah cantik ya kan. Gak taunya si ceweknya itu teman saya. Si ceweknya itu teman saya, sempat saya tembak, dia tuh gak nerima saya karena apa? Salah pekerjaan bang. Karena saya nganggur waktu itu. Maaf dipotong, berarti abang menganggap lebih ganteng dari cowoknya yang sekarang itu? Kalau masalah ganteng, soal angka ya, dia cuma dapatnya si cowok itu ya paling juga 30%. Saya 70% gitu. Masih tinggian abang berarti. Iya, tapi kan saya nggak merendahkan, hanya saja waktu itu dalam hati berbicara gitu kan. Pendapat sendiri gitu. Iya, saya nggak mungkin membeberkan. Oh, lu jelek ini enggak. Hanya saja, kok memang saya kayak gigi bang ya. Cina-cina gitu kan bang. Ini saya rasain aja bang. Iya. Saya rasain. Itu apa? Gimana? Apa sakit hati apa gimana sakit gigi itu? Lebih baik saya tuh mendingan sakit hati daripada sakit gigi. Ya Allah kalau sakit gigi bang. Itu kayak lagu itu bang. Iya kan? Iya. Ada kan lagunya itu bang? Oh sakit gigi. Iya. Daripada daripada sakit hati. Nah itu. Ya, tapi lebih baik saya tuh mendingan sakit hati daripada sakit gigi. Kalau sakit hati ya elah kita cuman pergi aja langsung ke tempat dugem ya kan, beli ini beli itu udah sakit hati hilang. Kalau sakit gigi
Aduh, nggak bisa apa-apa sumpah bang. Intinya sekarang ini saya pengen nyari kerjaan yang benar. Saya pengen nyari calon istri yang bisa diajak nerima padanya. Susah bareng-bareng gitu kan, senang bareng. Emang kemarin gak nerima padanya? Aduh, enggak, kayaknya abang dari tadi ngobrolnya di situ mulu sih. Pokoknya waktu itu istri saya tuh emang nerima saya, tapi dia tidak bisa membela. Pokoknya gimana sih kalau cewek suka sama cowok, sama cowok, semuanya tuh dikasih gitu loh. Karena dia waktu itu separuh-paruh mintanya, setengah cintanya sama saya, jadi mau gimana gitu kan. Padahal waktu itu kan dia anak pertama, kalau dipikir-pikir kan dia bisa memberontak apa gini gitu kan, tapi dia diem aja. Berarti lebih patuh sama orang tuanya gitu ya? Ya, padahal waktu itu kan setahu saya sih surganya seorang istri kan ada sama suami gitu. Ya mungkin salah saya juga sih, saya tidak bisa membahagiakan istri gitu ya. Pokoknya intinya mas, sekarang ini saya semua apa yang saya lakuin semua saya salah. Abang yang salah? Iya. Oke guys, kisahnya sungguh dramatis banget si abang ini. Semoga abang cepat dapat kerjaan, dapat jodoh kembali, dan selalu sehat bang. Karena saya lihat abang nih, ya maaf ini agak kucel gitu bang, terus kayak drop gitu ya kan, kayak kurang sehat gitu pikiran. Iya, semoga aja pikiran doang ya kan bang, tapi nggak gila ya. Iya, maksudnya kayak ya gitu namanya sifat pikiran manusiawi gitu ya. Iya. Itu ada juga sekarang posisinya kayak pusing banget gini. Iya, saya lihatnya sih tadi kayak pusing, kayak besok mau makan apa ini gitu. Tapi ya itu kan anda, saya kan nggak tahu gitu ya. Pokoknya saya masih sekarang tuh ngejalanin happy aja sih, enjoy lah. Obrolannya sungguh dramatis dan menurut saya ini yang paling keren lah selama ini podcast. Semoga nggak terjadi lagi bang. Iya, seperti ini gitu. Iya. Semoga kedepannya lebih baik. Amin. Dan menjadi ayah yang tetap selalu sayang anaknya, walaupun dibenci seorang mertuanya gitu ya. Iya. Dan selalu sehat walafiat. Amin. Oke guys, mungkin sampai sini saja podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.